jodoh itu memang wilayah Allah, tapi jodoh yang kita bahas soal suami istri adalah jodoh itu bermakna pernikahan. Jadi kalau ketika cerai, ya wes jodohnya berarti selesai. Jadi jodoh itu nanti dimaknai oleh para ulama dengan pernikahan. Bukan kemudian dia kemudian nikah nggak ada, berarti bukan jodohnya, tidak, berarti jodohnya selesai. Oke, kalau bagaimana kalau kemudian ya kita punya pasangan, wabil khusus kita punya masalah, udah punya suami, tapi kok kemudian ternyata ya dia ini malas, dia ini kemudian nggak seperti yang kita inginkan, ya berarti ya yang pertama yang kita lakukan satu, ada wilayah di mana kita bisa mengupayakan semua keputusan dari Allah, tapi yang bisa kita optimalkan paling tidak yang satu, yang pertama adalah mendoa. Saya jangankan suami istri, anak saja terkadang kita itu lupa bahwa pertama kali yang harus terucap dari lisan kita itu bukan nah ayo belajar, enggak, tapi ya Allah. Ya Allah, aku minta ya Allah lembutkan hati anak saya. Kenapa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang menggenggam hati kita, menggenggam anak kita, menjual anak kita itu Allah. Maka minta dulu ke Allah. Ya Allah, aku minta. Maka doakan anak kita. Atau kalau itu pasangan, doakan suami bunda sekalian. Ya Allah, aku minta ya Allah. Aku sudah berusaha. Aku minta ya Allah. Doakan, ya doakan ya untuk kemudian difoto, foto itu dibuka. Ya Allah, minta ya Allah. Doanya gimana saat Allah Maha mengetahui bahasa itu. Doa juga apa? Doa dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya Allah, aku minta ya Allah, foto suami saya, foto buka hatinya. Ya Allah, buka hati suami saya, ya Allah, lembutkan hati suami saya, ya Allah. Jadi yang pertama, doakan dulu, minta dulu kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, fitrahnya laki-laki itu kalau diomongi mas jengkel, itu aja fitrahnya laki-laki. Nanti kalau kita bahas tentang komunikasi suami dan istri itu bagus banget ya. Contohnya, suami itu punya bahasa cinta sendiri, wanita punya bahasa cinta sendiri. Laki-laki itu paling senang dengan penghargaan, respect, dihormati, dihargai, apapun itu bentuknya. Contoh, ketika di rumah ada keran bocor, mumpang-mumping sedino belas semua. Kemudian ya tiba-tiba siapa istri bilang, wes kok undang tukang lebih baik. Bagi suami, bagi orang laki-laki itu penghinaan. Walaupun nggak bisa, tapi bahasa itu akan dipahami. Kowe iki ra iso, rajin kok 11. Walaupun kata-kata kita udah mau tukang baik pak, tapi yang didengar oleh suami, kowe ra iso, ya, kowe ra jero raga 16 raga. Itu yang didengar oleh dia, maka dia akan sakit hatinya. Dia itu akan kemudian sama-sama mengundang tukang les kalau perkataan kita begini, Pak, piye aku urung ya, kayak ngopi sih, saya panas terus duduk ya. Jangan. Kayak apa ya? Pak, nanti angin banget ya. Jadi diseretkan dulu, ya. Diseretkan dulu, ya. Kira-kira kapan tak selesai? Ini angin banget ya. Oh, dan gue ya, tapi yo mungkin bapak iso lah. Ini kayaknya bapak iso mungkin karena belum ketemu kuncinya aja. Atau mungkin dikasih pilihan, karena dia aku undang tukang baik. Keputusan undang tukang itu keputusannya suami. Walaupun sama-sama undang tukang, tapi suami itu kemudian memutuskan itu penghargaan buat dia. Respect, ya, itu apa respect?
Maka ketika ada suami yang ini, ya, suami yang katakanlah belum sholat, coba dilayani dulu, ya. Ya pagi, bikinkan kopi, ngobrol misalnya kemarin, Pak, kayaknya seneng banget ya kalau anak kita gini-gini, apa, solehnya tidak. Bismillah ya Pak, moga-moga kita semua. Jadi bahasanya kita, bukan kamu. Ya, itu penting komunikasi dengan kamu. Tapi kalau suami, kalau istri itu beda. Bahasa dia, ya, adalah bahasa cinta. Kalau ini bahasanya penghargaan, kalau istri itu bahasanya bahasa cinta, bahasa soalan perasaan. Maka ketika istri sudah curhat, istri itu tidak butuh solusi. Istri itu cuma butuh hidupnya. Jadi kalau Pak kemarin ini, ibu langsung maka itu ketika curhat itu maka sambutlah dia dengan seolah-olah dan cerita yang pertama paling heboh. Padahal itu sebenarnya boleh diceritakan Pak kemarin itu. Masya Allah, luar biasa. Itu kalau nggak didengarkan itu bisa terjadi perang dunia keempat. Kita mereka itu tidak butuh didengarkan. Kenapa? Itulah bahasa yang mereka ingin. Kemudian wanita itu physical touch biasanya, ya, maka dibelai, ya. Kemudian dipeluk, disandar, ya, di baunya kan gitu. Nah, ini perlu menurut saya mempelajari tentang bahasa bagaimana komunikasi laki-laki perempuan kepada laki-laki. Berikutnya, setelah didoakan, kemudian disenangkan hatinya, yang ketiga, perlihatkanlah bahwa walaupun dengan perilaku mereka seperti itu, makin lama kita sendiri makin sombong. Menasihati laki-laki bagi seorang wanita kayak mengalirkan air ke atas. Karena egonya itu berat laki-laki. Bagaimana cara mengalirkannya? Dibelokkan. Itu, ya. Makanya saudara sekalian, ketika kemudian ya sudah didoakan, kemudian disenangkan hatinya, yang ketiga, tunjukkanlah bahwa semua pekerjaan di rumah kita itu tiba-tiba kok rumah jadi wangi, jadi beres. Kita mungkin kalau sebagai seorang wanita dan dia, tapi untuk suaminya, jangan suaminya orang lain, jangan ya, untuk suami. Loh, kok ini anak-anak jadi lebih rapi? Ini suami akan mikir, wah, sebulan bujuku itu masya Allah ya. Jadi nasihat kita itu bukan langsung dengan kata-kata, tapi dengan perilaku kita di rumah. Tiba-tiba bangun malam ketika suami kita pulang dari ronda, tiba-tiba bujuku sholat. Ya, ketika kemudian suaminya tidur, ketika bangun, lah ini sholat. Masya Allah. Kenapa? Ketika kemudian melihat seperti itu, laki-laki juga akan mikir kok. Insya Allah. Baru kemudian yang keempat, menggunakan orang yang ketiga yang dia dengar, yang dia percaya. Jadi nggak langsung kita, tapi dengan orang yang ketiga. Biasanya kalau ketika saya pengen ngomong ke orang tua, apalagi ngomong ke orang tua, aduh, walaupun anak itu tahu bener ya, tapi kalau ngomong dalam orang tua, saya juga berani. Maka saya gunakan orang yang ketiga yang dipercaya oleh orang tua saya. Siapa itu? Bisa dengan YouTube. Nyetel kajiannya Ustaz Somad yang paling seru tentang wajibnya sholat, putra aja YouTube-nya. Ya, keras di rumah. Ya, tapi jangan sampai diselingi kata-kata rumah logi. Ustaz Somad ngomong. Kita Masya Allah Pak, ternyata sholat itu ya Allah melapangkan hati kita. Jadi yang ngomong Ustaz Somad, yang ngomong Ustaz Hidayat, yang ngomong Ustaz Felix, siapa Ustaz yang biar saya maka setelkan YouTube ketika sedang masak, ya, suami kita saya sedang kumpul-kumpul, udah kita YouTube aja. Bismillah. Ya kalau niat kita kemudian baik, Bismillah, Allah akan bantu. Kalau upaya kita maksimal, 1-2 kata-kata Insya Allah nancep di dalam benak mereka. Ya, jadi tidak langsung kata-kata. Kenapa? Karena itulah fitrahnya laki-laki. Ya, itu. Nah, udah sekalian, ya moga-moga itu bisa memberi tips ya bagaimana kemudian. Oh, ada tanya. Oh, Masya Allah nih. Mungkin sakit jauh ya, moga-moga bisa nanti di rumah bisa diaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tadi kan Ustaz bilang kalau apa, kita dikasih kesempatan untuk memilih, itu kan berarti ada ikhtiar di sana gitu. Nah, kalau ada pilihan A sama pilihan B, nah itu dalam proses itu apa itu juga merupakan takdir dari Allah. Masya Allah. Wah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak ada satupun yang lepas dari takdirnya Allah. Karena takdir Allah itu takdir Allah itu. Ya, Allah itu memberikan kehendak. Allah itu mentakdirkan kita untuk bisa memilih, itu juga takdirnya Allah. Allah juga memberikan Allah juga memberikan lingkaran wilayah di mana kamu nggak bisa milih, itu juga takdirnya Allah. Artinya, ketika ada pilihan A dan B, maka itu juga bagian dari takdirnya Allah, bagian dari takdirnya Allah. Takdir Allah untuk memberi kesempatan kita untuk memilih. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita milih? Maka mintalah setiap pilihan itu harus bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Makanya ada istilah sholat istiqomah. Ya, supaya apa? Kita diteguhkan, ya, kita ditunjukkan untuk memilih pilihan yang terbaik. Ketika saya mau nikah, saya sampai, ya Allah, ini apa ini? Ini apa ini? Berarti kalau ini itu berarti cuma satu, ya memang cuma ini sih gitu ya. Artinya ini ya, apa ini apa ini ya ini. Jadi ini memang apa namanya? Hal yang membuat kita jadi memahami bahwa pun demikian ada dua pilihan, tetap kita berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan pilihan yang terbaik. Itu bagian dari ikhtiar kita. Lalu kalau ada pilihan, ya itu termasuk takdirnya Allah. Ya, kehendak Allah untuk memberikan pilihan kepada kita. Mau milih A atau B bukan. Tapi ingat ya, kalau milih A konsekuensinya ini, kalau milih B konsekuensinya ini. Ya, jadi setiap pilihan kita itu ada konsekuensinya. Kira-kira beberapa bisa.